Puji Tuhan, segala kepujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia yang telah menjadikan kita seperti kita ada saat ini. Tuhan tetap menjaga kita dengan kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh ada. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur bibir kita yang memuliakan Dia. Kita akan dipujikan di saat ku hampiri hadirat-Mu Tuhan. Saat ku hampiri hadirat-Mu yang kudus, tiada lain yang ku rindu hanyalah jamahan kasih-Mu. Yang sanggup lembutkan hatiku, Kau pulihkan jiwaku, ku jadi baru. Di saat ku hampiri hadirat-Mu yang kudus, tiada lain yang ku rindu hanyalah jamahan kasih-Mu. Engkau Yesus yang sanggup lembutkan hatiku, Kau pulihkan jiwaku, ku jadi baru. Haleluya. Bawaku lebih dalam di tempat Kau bertata, mengagumi, memuliakan dan mengasihi-Mu. Urapan-Mu mengalir dalamku, bangkitkan kuasa-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ini melingkupiku, ku jadi baru. Katakan di saat ku hampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Di saat ku hampiri hadirat-Mu yang kudus, tiada lain yang ku rindu hanyalah zaman kasih-Mu. Engkau Yesus yang sanggup lembutkan hatiku, Kau pulihkan, Kau pulihkan jiwaku, ku jadi baru. Katakan bawaku lebih dalam, bawaku
lebih dalam di tempat Kau bertata, mengagumi, memuliakan dan mengasihi-Mu. Katakan urapan-Mu, urapan-Mu mengalir dalamku, bangkitkan kuasa-Mu, hadirat-Mu ini melingkupiku. Ku jadi baru, katakan bawaku lebih dalam ke tempat Kau bertata, mengagumi, memuliakan dan mengasihi-Mu. Urapan-Mu mengalir dalamku, bangkitkan kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ini melingkupiku. Oh, jadi baru hadirat-Mu ini melingkupiku. Oh, jadi baru. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu, naik semakin tinggi bersama-Mu, Yesusku. Bawa kami lebih dalam lagi, biar kami merasakan hadirat-Mu mengalir di sini. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh, masuk lebih dalam lagi Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Biarkan kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir memenuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Itu mengecengkeram di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu nyata, kuasa-Mu, urapan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih bahwa kami masuk lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai kami bisa merasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan Dialah gunung batu kita. Haleluya.
Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Oh haleluya, tak perlindungan. Amin. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Katakan, ku selalu mau bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Nya dan kesetiaannya sudah sangat teruji, ya, membuat kita umat Tuhan selalu terpesona akan kuasa-Nya, akan kasih-Nya yang selalu dibuktikan di dalam kehidupan kita melalui kematian-Nya di kayu salib. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, kasih Tuhan selalu terus-menerus mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah menjadi kering. Haleluya. Katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu. Amin.
Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan dosaku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. La 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 la. Katakan sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. La 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 la. La 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 la. Mahkota bagi kehidupanku. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, amin, untuk dijadikan umatnya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami.
pujian kami. Katakan kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Banyak hal yang kita dapat dari Tuhan. Haleluya. Kebaikan, kasih-Nya, bahkan kesetiaannya, itu boleh kita alami, boleh kita rasakan. Bagaimana kita bisa meneladani dari kasih-Nya Tuhan, supaya kita bisa memiliki hati yang bukan menerima, tetapi hati yang memberi, seperti air yang selalu mengalir. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini, betapa aku mencintai segala yang terjadi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, haleluya, segala yang telah terjadi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan, Bapa sentuh hatiku, oh haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Sekali katakan, Bapa sentuh hatiku, haleluya. Oh, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon Roh Kudus memberikan hati yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, agar hidup kita ke depan bisa lebih dewasa lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya walaupun untuk sementara ini kami harus berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami tetap disatukan di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu roh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Tema pada pagi ini yaitu bicara tentang pilihan hidup ya, pilihan hidup. Ini ada bagian yang pertama,
Kemudian minggu depan kita akan lihat pilihan hidup bagian yang kedua. Ya. Mengapa kita pakai tema pilihan hidup? Ya. Karena pada dasarnya ya hidup itu adalah sebuah pilihan. Ya, tentu kalau kita salah pilih ada resiko yang harus kita tanggung. Ya, waktu kita sekolah, ya orang tua kita pilihkan sekolah, ya ada di Petra, ada di tempat-tempat yang lain. Kemudian sampai kita SMA, ya kita mulai pilih jurusan. Ya, ada jurusan IPA, jurusan IPS, ya. Kemudian kalau sudah lulus kuliah, ya kalau yang sampai kuliah, kita mulai cari pekerjaan. Ya, kita mulai pilih pekerjaan-pekerjaan yang cocok, ya, yang kita sukai, ya. Ya, sesudah punya pekerjaan, punya penghasilan yang tetap, ya kita mulai pilih jodoh hidup. Ya, ya, dan semua pilihan-pilihan ini karena mempunyai resiko, ya, maka itu mesti sangat hati-hati, ya. Nah, terutama, ya, hal-hal yang menyangkut tentang hidup yang kekal. Ya, ya kita harus, ya, lebih hati-hati lagi dalam memilih. Haleluya, ya. Mari kita akan membaca dari satu ayat dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19, ya. Ini merupakan nasihat, ya, daripada Nabi Musa, ya, sebelum dia mati, ya, di tanah Horeb di usianya yang ke-120 tahun, ya. Ulangan 30 ayat 19, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Ya. Jadi kita lihat seorang hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, melayani Tuhan, ya, sampai akhir hidupnya, ya, dia tetap ingin, ya, orang-orang yang dipimpin itu, ya, bisa dapat hidup yang baik, ya, supaya mereka bisa dapat hidup yang kekal. Haleluya, ya, dapat berkat. Haleluya, ya, itulah sebabnya nasihat ini penting, ya, karena seperti tadi saya katakan, kalau umpamanya salah pilih, maka ada resiko, ya, bahkan resiko yang sangat, ya, sangat berat. Misalnya, ya, salah pilih pekerjaan, ya, pekerjaan yang penghasilannya baik, kerjanya ringan, tapi akhirnya masuk penjara. Ya, misalnya pilih pasangan hidup, ya, kalau hanya dipilih luarnya saja, cantiknya saja, tapi sifatnya buruk, ya, berakhir dengan perpisahan. Ya, dan yang menderita pastilah anak-anak kita. Haleluya, ya, sebab itu tidak salah kalau pagi ini kita belajar tentang, ya, pemilihan hidup. Nah, pagi ini kita mau belajar dari kehidupan daripada Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini sebagai manusia, ya, mengapa dia bisa hidup begitu taat? Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ya, dia begitu setia.
Haleluya. Ya, bahkan dia rela korban habis-habisan ya untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Haleluya. Ya, dia begitu sempurna, dia begitu luar biasa. Ya, apa kira-kira rahasianya? Ya, itu sebabnya kita akan lihat bagian A ini, ya, syaratnya atau rahasianya. Kita baca dari Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-4, ya, Yesaya pasal 7, ayatnya yang ke-4, ya. 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 15. Berbunyi demikian. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan ia akan menamakan dia, ya, Immanuel. Ya. Ia akan memakan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Haleluya. Ya. Di sini diceritakan kenapa Tuhan Yesus itu, ya, kok bisa, ya, memilih kehidupan yang begitu indah, begitu luar biasa. Haleluya, ya. Karena dikatakan, ya, sejak Tuhan Yesus lahir, ya, selain dia disebut Immanuel, ya, yaitu ya Allah yang mencintai kita, ya, tapi lebih dari pada itu sejak lahir Tuhan Yesus itu selalu makan dadi. Haleluya, ya. Dadi itu adalah susu yang dikentalkan, ya, seperti melek gitu, ya, susu yang dikentalkan. Haleluya. Ya, sampai kapan dia, ya, sampai kapan, ya, dia makan dadi dan madu? Dikatakan sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Haleluya, ya, karena waktu itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, ya, di dalam diri kita sudah ada benih dosa. Ya, dan ketika manusia jatuh dalam dosa sudah tidak punya kemampuan, ya, untuk memilih mana yang baik, mana yang jahat. Haleluya. Sebab itu perlu sekali, ya, kita makan daging. Ya, kita makan madu. Haleluya, ya. Apa itu dadi? Ya, dadi itu bicara tentang kelimpahan anugerah Tuhan. Ya. Ya, sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita mesti bisa menghargai anugerah Tuhan. Ya, bukan karena ada anugerah Tuhan lalu kita berbuat, ya, sebanyak-banyak dosa agar kasih karunia Tuhan jadi limpah. Ya, itu pandangan yang salah. Haleluya. Ya. Yang kedua, kita harus makan madu. Kita tahu madu itu adalah, ya, makanan yang manis rasanya. Ya, itu bicara tentang cinta Tuhan. Ya, yang luar biasa. Ya. Kalau kita adalah orang yang menghargai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kalau kita adalah orang yang mau terikat dengan cinta kasih Tuhan sejak kita lahir baru, ya, maka, ya, tidak bisa tidak, ya, kita akan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Haleluya, ya, dan kita akan mengutamakan rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, ya, sebab itu penting sekali, ya,
hidup kita itu harus ditanam di dalam anugerah Tuhan. Ya, yang kedua, hidup kita harus terikat ya di dalam cinta kasih Tuhan. Agar ya apa menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu dalam hidup kita ya tidak sampai gagal. Ya. Tetapi dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, selain rahasia atau syaratnya, yang kedua, kita akan lihat fakta sejarah. Haleluya, ya. Kita akan lihat kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia, ya. Betul-betul luar biasa. Haleluya, ya. Kita baca dari Injil Lukas pasal 2 41 sampai 51. Ya, mungkin ada nanti sebagian yang kita tidak baca, ya. Lukas pasal 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Haleluya. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya pada mereka ayat 49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Hal yang pertama, bicara tentang ketika Tuhan Yesus umur 12 tahun. Ya, umur 12 tahun menurut adatnya orang Yahudi, ya, itu sudah mendekati untuk diterima sebagai anak hukum. Ya, anak hukum itu biasanya ya setelah umur 13 tahun. Ya, dan rupanya ya ini merupakan ya pertama kali Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, dan dia duduk di dalam bait Allah. Ya, kita sudah membaca dalam ayat 48-49, ya, ketika ibunya mengutarakan kecemasannya, jawab Yesus, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Haleluya, ya. Namun ayat 51 mengatakan, ya, lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Haleluya, ya. Di sini kita lihat Yesus memilih taat kepada orang tuanya. Ya, dan dia tetap mau diasuh di bawah asuhannya. Ya, tetap mau di bawah asuhan daripada orang tuanya. Haleluya, ya. Di sini kita lihat Tuhan Yesus memilih taat. Haleluya, ya. Karena mengapa dia bisa taat? Tadi kita sudah baca, ya, karena dia sudah
ya makan dadi dan madu, ya, sampai ia tahu atau mampu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ya, dia memilih taat, walaupun ya sebenarnya Tuhan Yesus bisa tolak. Ya, dia tidak mau pulang, dia mau tinggal di Yerusalem. Ya, dia tetap mau tinggal di rumah Bapa. Ya, tetapi disinilah bedanya. Ya, kalau orang sudah menghargai anugerah Tuhan dan mau tinggal dalam cinta kasih Tuhan, ya, dia lebih memilih taat. Haleluya. Contoh yang kedua atau fakta sejarah yang kedua, ya, kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga. Ya. Ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hari itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti dia. Haleluya. Ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Haleluya. Ya. Waktu itu Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptiskan Yesus. Ya, tapi Yesus berkata, biar hal itu terjadi, ya, karena dengan demikian sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, ya, dia memilih apa? Dia memilih merendahkan diri. Ya. Artinya orang percaya yang biasa, yang bisa menghargai kemurahan Tuhan, ya, dan yang mau terikat oleh kasih Tuhan, ya, dia adalah orang yang bisa merendahkan diri. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dia tidak akan malu ketika harus melakukan perkara-perkara yang bersifat merendahkan diri. Padahal, ya, dalam Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis sendiri mengakui, "Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia," yaitu Yesus, "yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ini pengakuan Yohanes Pembaptis. Ya, dia mengaku Yesus itu lebih berkuasa. Aku tidak layak, ya, melepaskan kasutnya sekalipun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, Yohanes Pembaptis begitu, ya, menghormati, menghargai Tuhan. Haleluya. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, di tengah-tengah orang dibaptis itu adalah pemungut cukai. Ya, kita tahu pemungut cukai itu orang-orang yang tamak. Ya. Juga ada prajurit-prajurit. Ya, prajurit itu biasanya suka merampas dengan kekerasan. Ya. Tapi Yesus tidak gengsi. Ya, walaupun dia disamakan dengan pemungut cukai, walaupun dia disamakan dengan prajurit-prajurit yang sifatnya keras. Haleluya. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 3,
ayat 25 sampai 30, Yohanes pasal 3. Ayat 25 sampai 30, ya. Ketika Tuhan Yesus pergi ke Yehuda dan membaptiskan orang, ya. Ya. Mereka lalu mulai meragukan. Ya, mereka mulai memandang rendah Yesus. Ya, dan mereka sempat melaporkan ya hal ini kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Ya. Artinya mereka bilang, nggak salah kah? Ya, orang yang ya dulu dibaptis sama-sama kita, sekarang malah bisa membaptis orang lain. Haleluya. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 30. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang pada Yohanes dan berkata padanya, "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Haleluya. Ya, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Haleluya. Ya, mereka protes. Kok bisa orang itu kok baptisan orang? Dulu sama-sama kita udah dibaptiskan dia. Ya. Jadi kita lihat apapun resikonya. Ya, orang yang merendahkan diri ya, bisa dipandang rendah, ya, bisa diragukan. Ya. Tapi karena ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menghargai kemurahan Tuhan, ingin terikat dengan kasih Tuhan, ya, yaitu daging dan madu, ya, sebagai makanan pokok, ya, Tuhan Yesus tetap bisa, haleluya, mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dia tidak ambil pusing dengan pandangan orang lain. Ya, demikian seharusnya kehidupan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Walaupun untuk itu ya bisa menimbulkan ya hal-hal yang merugikan kita. Ya, kita tidak disenangi, kita dianggap fanatik, ya, kita dianggap ya hal-hal lain-lain. Ya, kita tetap pegang teguh. Ya, kita mau tanam seluruh kehidupan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau terikat terus menerus dengan kasih daripada Tuhan. Ya, sampai akhir hidup kita. Contoh yang ketiga. Kita lihat kembali dalam Matius pasal yang keempat. Haleluya. Ya. Dalam Matius pasal yang keempat, kita lihat ayat 1 ayat 10, ya, bicara Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, ketika dia puasa 40 hari 40 malam. Haleluya. Ya, lalu laparlah dia. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah." Kita lihat Tuhan Yesus puasa 40 hari, lalu lapar. Ya, kalau lapar tentu boleh makan, tidak berdosa. Namun karena itu adalah anjuran iblis,
ya yang ingin mencoba Yesus, ya supaya Yesus melakukan sesuatu yang di luar kehendak Bapa. Maka dengan tegas, ya Yesus menolaknya. Ya, kenapa? Karena ya sejatinya Tuhan Yesus sendiri sudah kenyang oleh anugerah Tuhan. Ya, karena sejatinya Tuhan Yesus sangat terikat dengan kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita ditawari kesempatan yang seperti ini, bisa menjadikan batu dan dari roti, ya bisa-bisa saja ya kita demokan ya sebanyak mungkin batu itu jadi roti. Ya, supaya apa? Supaya kita terkenal. Ya, bisa-bisa saja ya kita jadikan semua batu-batu yang ada di Sungai Yordan jadi roti. Ya, disinilah pentingnya ya kita matikan semua keinginan-keinginan ya dari daging kita. Ya, daging kita memang suka ya dipuji, suka ditonjolkan. Ya, tapi ya inilah kesempatan bagi kita untuk matikan semua keinginan-keinginan daging. Ya. Dalam ayat 6 Iblis juga nawarkan kepada Tuhan Yesus, ya supaya Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari punggung Allah. Ya, kalau Tuhan Yesus mau, ya maka segera juga dia akan dipermuliakan. Ya, dia akan diakui sebagai Mesias. Haleluya, karena dia bisa menjatuhkan diri dari hubungan dan Allah. Haleluya, ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Ya. Tapi dalam hal ini pun Tuhan Yesus ya menolak lagi. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ya menunggu waktunya Tuhan. Ya, kalau belum waktunya Tuhan, ya walaupun dia tidak diakui Mesias, nggak masalah. Ya, seperti Daud juga tidak ingin cepat-cepat jadi raja menggantikan Saul, walaupun dia sudah diurapi oleh minyak, ya, oleh Nabi Samuel, tapi dia tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Ya, dia tidak gegabah. Dalam ayat 8 sampai ayat 10. Dan iblis membawanya pula atau lagi ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata padanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus ditawari segala ya kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Haleluya. Ya, jadi kita lihat ketiga kalinya. Haleluya. Ya, tapi Tuhan Yesus menolak untuk menyembah kepada iblis. Ya, walaupun dia akan segera mendapatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Namun, ya, seorang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan, ya, seorang yang mencintai Tuhan lebih dari hal-hal lain, ya, dia akan tinggalkan semua. Haleluya. Kenikmatan, nama, kedudukan. Haleluya. Dia akan ya melakukan satu kehidupan yang dipersembahkan. Haleluya. Dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 mengatakan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata,
serta keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, dunia dengan segala keindahan pasti akan berlalu, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tinggal selama-lamanya. Ya, jadi kita mau pilih yang mana? Haleluya, mengikuti anjuran dari iblis, ya, keinginan daging, keinginan mata, serta kesombongan. Haleluya, semua itu nanti akan lenyap. Ya, tapi kalau kita memilih melakukan kehendak Allah seperti Tuhan Yesus, justru kita akan tinggal kekal, ya, selama-lamanya. Puji Tuhan. Contoh yang keempat, ya, kalau tadi itu contoh-contoh dari luar, ya, dari dunia. Sekarang contoh dari orang dalam, ya, yaitu muridnya sendiri. Ya, ditulis dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tuan-tuan, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan akal yang dipikirkan manusia. Ya. Jadi kita lihat ketika Petrus coba-coba merayu Tuhan Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Haleluya. Supaya Tuhan Yesus lebih menyayangi dirinya daripada menyayangi Bapa. Ya, justru Yesus menegur Petrus dengan keras. Enyalah iblis. Ya, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memperhatikan apa yang diperhatikan Allah, melainkan apa yang diperhatikan manusia. Haleluya. Ya, seringkali ya kita, ya, seperti kemauan Petrus. Haleluya. Ya, kita lebih memperhatikan kepentingan pribadi, kepentingan ya, keluarga, kepentingan organisasi. Haleluya. Tapi kita hampir ya tidak pernah memikirkan kepentingan Tuhan. Haleluya. Ya, hanya orang-orang yang ya pernah menikmati kelimpahan anugerah Tuhan. Hanya orang-orang yang terikat di dalam kasih sayang daripada Tuhan. Ya, dia akan milih jalan yang sempit. Dia akan milih jalan salib. Dia akan memilih ya jalan penderitaan. Haleluya. Bukan kesenangan dunia. Ya. Ada 2 penginjil wanita ya dari Inggris, ya. Dia jadi missionary ya di negara-negara yang masih belum banyak yang percaya pada Tuhan. Ya. Umur mereka sudah lebih dari 70 tahun. Ya. Ketika mereka ditangkap mau dieksekusi, ya, justru mereka ya menulis dengan kata-kata yang demikian. Wajah seorang martir adalah wajah ya malaikat Tuhan, tapi hatinya adalah hati seekor singa. Ya, jadi kita lihat ya mereka berani menantang maut, ya seperti singa. Ya, tapi dalam pelayanan mereka ya seperti haleluya malaikat ya yang
berlelah-lelah, yang berjuang habis-habisan. Ya. Kiranya Tuhan tolong kita, ya, di hari-hari akan datang. Ya, kita harus punya pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Ya, agar dalam kehidupan kita, ya, nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah persukara, jangan sampai ku dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Haleluya. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Haleluya. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Sekali lagi katakan, sampai kelak mencapai pahala. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, melalui firman Allah pagi ini kami diajar untuk memilih yang betul, untuk memilih yang tepat, untuk memilih berkat bukan kutuk, untuk memilih hidup bukan mati. Haleluya. Ya, supaya hidup kita dipenuhi dengan anugerah Tuhan, supaya hidup kita diikat dalam kasih Tuhan, ya, agar kita tahu memilih mana yang baik, agar kita punya kekuatan untuk menolak yang jahat, seperti yang ditulis dalam Yesaya, ya, kitab Yesaya pasal yang ke-7 14 dan 15. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
Mari kita angkat tangan kita masing-masing, kita mau terima doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, haleluya, akan memberkati kami di rumah kami masing-masing, baik suami istri, orang tua, anak-anak, baik kesehatan kita, baik pekerjaan kita, baik sekolah dan pendidikan anak-anak. Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah nama-Mu, ya. Sehingga baik yang sakit Tuhan sembuhkan, ya. Kami doakan yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, yang kurang semangat Tuhan bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia